Angga. Mas ganteng hebat ya. Masak mie rebus aku suka sekali. Enak. Ucap Ningrum lalu meniup mie di sendoknya dan memasukkan ke mulut. Aku tersenyum menanggapinya. Perutku aja hanya mampu menampung 1 bungkus mie. Tapi bocah ini minta 2 bungkus mie sekaligus. Ponselku bergetar. Aku keluarkan ponsel dari saku celana dan melihat layarnya. Ada pesan dari Keke. Batin aku sambil membuka pesan tersebut. Gawat, Keke dalam bahaya. Ucap aku terkejut lalu langsung ke kamar mengambil jaket dan semua senjata yang aku punya. Mbak Keke kenapa mas? Tanya Ningrum meninggalkan makanannya. Lalu mengikuti aku hingga ke depan pintu kamarku. Keke dalam bahaya. Mayat cakap butuh darah perawan. Guntur tidak punya stok darah perawan. Aku akan menyelamatkan Keke. Kamu jangan keluar dan bikin masalah ya. Kata aku dengan perasaan tidak enak. Tunggu mas, aku ikut. Pinta Ningrum tanda rasa takut. Kamu mau mati? Seandainya aku tidak kembali pergi dari rumah ini sejauh mungkin. Aku bisa bantu Mbak Cantik. Aku bisa masuk rumah itu melalui jendela samping, memanjat seperti kemarin. Tidak bisa. Aku ingin kamu sampai di kota bertemu Lasri. Sebentar. Aku mengambil kertas dan pena. Aku tulis alamat dan nomor ponsel paman di kota. Ini tempat tujuan Ningrum jika dia berhasil keluar dari desa ini. Ini alamatnya. Aku menyadarkan kertas itu ke Ningrum. Tunggu mas, aku tahu cara menghindari mayat hidup. Ucap Ningrum sambil menerima kertas yang aku sodorkan. Aku terpana mendengar ucapan Ningrum. Ini pernah terjadi di desaku. Saat itu aku pernah saksikan seorang dukun berhasil membangkitkan mayat untuk menakuti warga. Bawang putih cara menghindari agar tidak dihisap mayat. Seperti Dracula di film yang pernah aku tonton mas. Kamu yakin? Apa gunanya aku berbohong? Ayo kita beli bawang putih di warung sebanyak-banyaknya. Apa salahnya aku mencoba saran Ningrum? Dia besar di desa dan lebih sering menyaksikan hal mistis yang tidak pernah aku saksikan. Aku harus menolong Keke meskipun nyawa aku taruhannya. Aku tidak yakin apakah Guntur bisa aku lenyapkan. Tapi yang terpenting sekarang Keke harus selamat. Di rumah Guntur, Keke. Pikirkan sekali lagi. Dia hanya seorang gadis muda perawan. Jika kamu tidak menemukan darah perawan saat ini juga, aku tidak yakin. Apakah aku bisa mengendalikan mayat Tuan Jaka atau tidak Tuan? Kata Garot ke Guntur. Aku terancam. Guntur pasti menyetujui ide Garot. Aku harus menggapai pintu dan keluar agar bisa kabur. Bima, ada apa denganmu? Kamu terbaring di sofa kamar seperti tidur atau pingsan. Apa yang mereka lakukan kepadamu hingga kamu tidak sadarkan diri? Aku yakin jika kamu sadar, kamu pasti menyelamatkan aku seperti kejadian waktu aku tertembak. Beri aku waktu berpikir, Rod. Jawab Guntur sambil menghembuskan asap rokok. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah memasuki rumah ini. Langkah itu terdengar cepat seperti terburu-buru. Tuan Guntur, Tuan? Seorang lelaki muncul dari arah ruang tamu. Kamu ada apa? Datang seperti dikejar setan. Kata Guntur menanggapi panggilan seorang lelaki yang baru datang. Dari cara bicaranya aku tahu, dia pasti salah satu anak buahnya Guntur. Lelaki itu melangkah mendekati Guntur. Aku terus membungkukkan badan bersembunyi agar tidak terlihat. Saat itu juga aku mengeluarkan pisau dan bersiap-siap jika mereka melihat dan menangkapku. Tuan, aku tahu siapa yang menyebarkan berita palsu tentang kasus Kades Jeki. Apa maksudnya? Guntur langsung berdiri menatap lelaki itu. Anak muda dari kota itu, Tuan. Dia yang mengarahkan warga desa agar ke rumah itu dan mengatakan Kades Jeki disandra ke perampok. Gawat, kami ketahuan. Kali ini aku pastikan Guntur akan membunuh aku dan Kak Angga. Aku harus melakukan sesuatu. Jadi yang dibilang Mintan tentang Keke yang membunuh Jaka benar. Pantas, semenjak kedatangan mereka, bisnis aku mulai kacau. Siapa dan apa tujuan mereka? Aku yakin pasti ada seseorang di balik semua ini. Geram Guntur sangat jelas terdengar. Tunggu apa lagi, Tuan? Cepat tangkap gadis itu. Kata Garot menuju ke arah kamar Bima di lantai 2. Cepat tangkap gadis itu. Perintah Guntur ke anak buahnya.
Saat itu juga 3 orang anak buah Guntur berlari menaiki tangga menuju ke kamar Bima. Aku merangkak sambil memegang pisau, berusaha menggapai pintu keluar. Belum sempat aku merangkak menjauhi kursi, terdengar suara salah satu anak buah Guntur berteriak dari kamar Bima. "Gadis itu tidak ada di sini, Tuan. Cepat kunci semua pintu," teriak Guntur ke anak buahnya. Semua anak buah Guntur langsung bergerak, berpencar menuju pintu belakang dan pintu depan. Aku merasa tidak ada celah untuk keluar. Mereka berjumlah banyak dan aku sendirian. Tapi aku tidak hilang akal. Sebelum Guntur mendapati aku bersembunyi di balik kursinya, aku menancapkan pisauku ke punggung kaki Guntur. Aku terjepit dalam sebuah keadaan yang sama sekali tidak terbaca. Ternyata mengalahkan Guntur tidak semudah yang aku pikirkan. Guntur berteriak kesakitan, darah mengalir dari kakinya. Dia mencoba menggapaiku. Saat itu juga aku tendang perutnya hingga dia terpental. "Tangkap gadis itu," perintah Guntur kepada anak buahnya sambil menunjukku. Aku berlari ke ruang tamu, ingin keluar dari pintu depan. Sial, ada 3 orang anak buah Guntur menghadangku di depan pintu. Aku berbalik arah mencoba keluar dari pintu belakang. Aku berlari melewati ruang tengah dan melihat sekilas Guntur kesakitan. Beberapa anak buahnya mencoba menghentikan darahnya. "Itu dia!" teriak Garot melihat aku berlari menuju pintu belakang. Sial, ada mayat Jaka, batin aku setelah menginjakkan kaki di dapur. Langkah aku terhenti melihat mayat Jaka di dekat pintu belakang. Kehadiran aku yang tidak jauh darinya membuat darahku tercium. Mayat Jaka mengendus mencari keberadaanku. Makin lama dia mencoba mendekatiku seperti binatang mencari makanan. Sekarang mayat Jaka menatapku, matanya merah tidak berkedip. Ini membuat nyaliku menciut. Jika aku melawan manusia, mungkin tidak sesulit ini. Jin jahat yang bersarang di tubuh mayat Jaka belum bisa aku kendalikan. Aku tidak punya caranya. "Tangkap gadis itu hidup-hidup. Aku mau menyaksikan sendiri darahnya dihisap mayat Jaka." Terdengar teriakan Guntur mengarahkan anak buahnya menangkapku. Dari ruang tengah tepatnya di belakangku ada Garot dan 2 orang anak buah Guntur. Aku terkepung di antara manusia jahat dan jin jahat. "Mau kemana, Nona?" Aku membalikkan badan. Garot tersenyum jahat menatapku. Dia terlihat sangat santai berdiri di antara 2 orang anak buah Guntur. Lebih baik aku menghadapi manusia daripada mayat Jaka. Aku melangkah maju ingin menghadapi Garot dan 2 orang laki-laki yang menghalangi jalanku. "Tangkap dia," perintah Garot kepada 2 orang anak buah Guntur di sampingnya. 2 orang lelaki itu mendekatiku. Aku siap-siap menghadapi mereka. Sebelum mereka berhasil menyentuhku, aku lebih dulu menendang dada salah satunya hingga dia terpental. Saat yang satunya lagi mencoba menunjukku, aku membukukan badan lalu menusukkan pisauku ke perutnya. Dia jatuh ke lantai bersimbah darah. Mayat Jaka mencium aroma darah anak buah Guntur. Saat itu juga mayat hidup itu mencoba mendekati darah di tubuh yang tergeletak di lantai. "Jangan mendekati darah itu," perintah Garut ke mayat Jaka. Mayat Jaka langsung diam seketika. Lelaki yang aku tendang tadi mencoba bangkit. Dia melangkah maju ingin melawan aku lagi. "Tunggu," Garut menghentikannya. Aku lihat mayat Jaka mengendus mencari keberadaan aku sendiri. Berdiri. Dari caranya sepertinya mayat Jaka tidak melihatku. Hanya aroma darahku yang menunjukkan di mana posisiku berdiri. Itulah yang aku baca dari gerak mayat Jaka. Garut semakin mendekat. Kali ini dia maju sendirian. Sementara itu anak buah Guntur tetap diam seperti menunggu perintah. Aku akan membunuh Garut sekarang juga. Ah tidak, mataku sangat mengantuk. Mulut Garut kumat kamit menatap aku tajam sambil melangkah pelan. Garut menghembuskan asap rokok ke arahku. Meskipun asap itu tidak sepenuhnya menyelimutimu, tapi membuat mata aku semakin mengantuk. Aku mencoba melawan kantukku. Aku melihat Garut membacakan mantranya hingga mata aku sangat mengantuk. Aku sulit sekali melawan rasa kantuk ini. Tidak, aku harus melawan rasa kantuk ini. Garut tidak boleh menguasaiku. Aku akan membunuhnya sebelum rasa kantuk ini utuh menguasaiku. Aku berlari mendekati Garut dan mencoba menusukkannya dengan pisauku. Sebelum pisauku menikamnya, mendadak
Tiupan asap rokok Garot tepat mengenai wajahku. Pisau yang aku pegang tidak kuasa aku genggam. Badan aku terasa lemas dan mataku sangat mengantuk hingga tidak mampu aku lawan. Dunia menjadi gelap di mataku. Keke tertidur lelap seperti pingsan. Kepala aku pusing, aku mencoba membuka mata. Aku di mana? Batin aku mencoba melihat ke sekitar. Selamat datang di kamar barumu, Nona. Aku terkejut melihat Garot berdiri di samping ranjang tempat aku berbaring. Aku mencoba bangkit tapi sulit karena kedua tanganku diikat di ranjang. Jangan banyak bergerak, Nona cantik. Ucap Garot tersenyum jahat menatapku. Dia berdiri sambil menikmati hembusan rokoknya. Aku meludahi Garot dan tepat mengenai pipinya. Menyadari air ludahku membasahi pipinya, matanya membulat merah. Dia mengangkat tangannya mencoba ingin menamparku. Aku melayangkan kakiku ke arah tangan Garot. Aksinya ingin menamparku gagal. Dasar gadis liar. Caci Garot mengepalkan tangannya. Aku tetap melawan tatapan matanya tanpa rasa takut untuk berpaling. Aku ingin menendangnya lagi karena hanya kedua kakiku yang bisa bergerak. Tapi percuma karena aku tidak mampu menggapainya. Tangan aku terikat hingga sulit bergerak. Apakah dia sudah sadar, Garot? Guntur muncul dari pintu kamar. Tangannya pincang mendekatiku terikat terbaring. Akan aku bunuh kamu, Guntur! Teriak aku menatapnya. Kamu kira kamu berhadapan dengan siapa, sayang? Aku Guntur, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Guntur menepuk dadanya. Dia cantik sekali, Tuan. Pantas Tuan Bima jatuh cinta sama gadis kota ini. Cantik dan masih perawan. Timpah Garot menatap tubuhku. Darah aku mendidih melihat mereka manusia iblis ini tertawa jahat menatapku. Aku tidak bisa melawan mereka. Aku lihat sekitar ruangan ini. Sepertinya aku tahu. Ini ruangan bawah tanah rumah kayu. Aku pernah memasuki kamar ini. Ember yang terletak di sudut kamar adalah ember untuk menampung darah perawan. Dan sekarang akulah gadis perawan tahanan Guntur. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya, Tuan? Tanya Garot kepada Guntur. Aku sangat tergiur sekali dengan tubuhnya, tapi masih ada yang mengganjal di kepalaku. Apa tujuannya memasuki desa ini, serta menghancurkan bisnisku? Selama ini aku tidak pernah mengenalnya ataupun anggap. Ucap Guntur tetap menatapku. Aku ingin membunuhmu, Guntur. Teriakku berusaha lepas meskipun percuma. Rasa dendam ini semakin berkobar melihat Guntur menatapku. Ambilkan aku cambuk. Suara Guntur sangat lantang terdengar. Tidak lama kemudian seorang lelaki masuk membawakan cambuk yang diminta Guntur. Ini, Tuan. Ucap anak buah Guntur. Setelah cambuk itu berpindah tangan, anak buahnya langsung keluar dari kamar. Guntur menatap tajam kepadaku. Dia mengangkat tangan kanannya yang memegang cambuk. Aku kesakitan. Cambuk itu melayang di tubuhku. Cepat katakan, siapa yang menyuruhmu? Amarah Guntur mengancamku. Akan aku bunuh kamu, Guntur. Jawab aku semakin lantang. Cambukan itu melayang lagi ke tubuhku. Cepat katakan, siapa yang menyuruhmu? Guntur semakin marah meskipun cambuk itu terasa sangat sakit mengenai tubuhku. Aku tetap melawan tatapan mata Guntur. Baiklah, mungkin cambukku ini tidak berpengaruh padamu. Mungkin ini akan membuat kamu membuka mulut, kata Guntur. Garot, panggilkan mayat Jaka. Kita Guntur kepada Garot. Mayat Jaka, apakah mereka mau membunuhku perlahan? Aku tidak bisa lari atau melawan karena tanganku terikat. Jika mayat Jaka masuk ke kamar ini, darah aku akan habis dihisapnya, karena aku melihat mayat itu seperti kehausan darah.